saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah pemrograman website. Yang dimana tugas PS-nya adalah kita disuruh untuk menduplikasi suatu website yang populer. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menduplikasi website dari Genshin Impact, yaitu di dengan alamat seperti ini. Jadi websitenya itu seperti ini. Nah, jadi di sini ada navbar dengan pilihan-pilihan yaitu news, karakter, explore, lab, top up, sama si redeem code. Nah, langsung saja kita ke eh, hasil dari duplikasi websitenya. Nah, untuk duplikasi websitenya seperti ini, ya bisa dibilang mirip-mirip. Nah, untuk di sini saya membuat ada navbar di sini, navbarnya sama, terus ada login sama tombol download. Tapi kalau untuk apa namanya fungsionalitas dari button-buttonnya sendiri sebenarnya belum ada ya. Misalnya di Google Lab dia itu masih href-nya itu masih di dia sendiri. Yang karena tugasnya itu cuman disuruh minimal itu 3 halaman dari websitenya. Ya, saya cuma mengambil nanti bagian home, ya ini landing page ini, lalu ada news, sama yang bagian itinerary. Nah, ini buat bagian landing page-nya dari klonan website. Website tadi ini uh, ada munculan ya gambar-gambar lah seperti biasa. Nah, di sini juga bisa muncul gambar-gambar. Terus di bagian news, nah ini untuk bagian news, bagian page news, ada berita-berita ini buat artikel, lalu ini buat sama artikel cuman dia itu lebih di highlight. Terus ada footer di sini sama untuk footer dan apa namanya navbar semuanya punya. Jadi semua page itu punya footer sama navbar sama. Terus bagian itinerary, nah bagian itinerary juga punya footer sama navbar dan ya cuma ini aja. Langsung ke bagian kode. Kode programnya sendiri seperti ini. Jadi struktur dari folder folder tugas ini itu jadi ada aset, ada screen, terus ada index HTML ini buat halaman root atau landing page nanti. Terus ada script ini buat JavaScript-nya. Nah, ini juga ada penjelasannya nanti. Sama style CSS. Nah, untuk yang paling panjang ini sebenarnya di bagian style CSS-nya itu bisa mencapai 874 line. Nah, kenapa style CSS-nya ini cukup panjang itu karena tadi di bagian setiap sectionnya ini, setiap kontainer atau sectionnya ini, dia itu elemennya itu berbeda-beda, posisinya itu berbeda-beda. Makanya, nih misalnya di section ini juga posisinya berbeda. Terus ini footer, makanya itu stylesnya itu sebenarnya cuma bisa dipakai sama satu section aja. Terus bagian index HTML. Nah, bisa header. Nah, headernya ini kelasnya itu navbar. Nah, navbar left ini buat apa? Navbar left ini itu buat yang nampilin logonya ini. Nih, logo sama ada list item ini LI buat list item itu buat link-link dari si navbarnya tadi. Nah, karena yang berfungsi itu cuman di bagian list itemnya itu ini index HTML, screen HTML sama ini karakter belum. Jadi itu saya kasih pagar. Jadi dia itu nanti ngarahnya ke si page itu sendiri. Jadi ngarahnya itu tetap di page itu sendiri. Dan enggak error. Terus ini itinerary saya pakai href dari screens. Ini sebenarnya page page dari itinerary. Jadi nanti itu.
hrefnya itu ke sini. Terus ada sidebar. Nah, di tugas itu juga disuruh untuk responsif. Makanya untuk pengecekan responsif ini. Nah, kalau di tampilan phone, nanti itu tampilannya seperti ini. Jadi, nanti itu eh, navlinksnya, navcalling di navbarnya ini, semuanya itu bakal diganti ke dalam hamburger button. Nah, di hamburger button itu ada si, apa namanya ini, si link-link yang juga ngarah ke hmm, apa, ke page-page selanjutnya kayak news, home lagi itu. Jadi ini nanti untuk responsibilitasnya itu ada di bagian style.css. Dia juga nge-hide buat jadi langsung ada tombol download now. Terus ini juga buat terus buat ininya. Terus ada section selanjutnya itu ada video background. Video background ini ya ini section dari si ini. Ini ya jadi ini example-nya. Jadi ini tuh video ya, video bergerak. Makanya dia pakai video background. Nah, sebenarnya kelas video background ini, style video background ini hampir dipakai di semua section awal, di semua halaman kayak misal news ini nanti juga pakai si, apa style video video background daripada buat-buat lagi kan ini jadiin satu aja. Terus ini buat asetnya, ini buat ya kita pakai lokal aset itu ngambil dari lokal aset buat asetnya. Terus form section, nah ini buat section-sectionnya juga ada. Habis itu ada section buat news. Jadi buat ini news section. Lalu ada region section. Nah, region section itu yang ini footer section. Nah, untuk apa namanya? Navbar. Biasanya navbar dulu. Di navbar ini, nah ini. Nah, navbar ini tapi itu posisinya itu sticky. Jadi dia itu waktu di scroll dia itu tetap ada di atas. Lalu Z-index 1000 top. Nah, top itu buat posisinya. Jadi benar-benar di atas. Gak ada gap antara ini apa search bar sama si navbarnya itu. Terus ada background filternya itu di blur biar ininya juga apa ininya waktu dia itu apa waktu nge-scroll itu gambarnya agak ke blur itu yang di sebelah sini. Terus space between justify kontennya. Terus ada displaynya itu flex. Jadi dia itu ke horizontal. Terus ada logo image ini ya buat apa, stylenya si logo logo ini. Terus navbar left itu bagian sini. Terus ada navbar links nih, linksnya ini. Nah di sini pakai navbar links A sama navbar links A buat hover. Jadi ini tuh bedanya apa? Jadi bedanya itu kalau di navbar links hover dia itu buat ngatur saat button tombol itu di hover. Nah, di sini pakai text shadow biar dia itu apa namanya agak glowy, ada efek glowy-nya. Terus navbar right itu sebelah sini kanan itu di situ ada login link sama download button. Transisinya background color. Background colornya kuning, colornya itu buat teksnya itu warna agak hitam keabu-abuan. Font size, terus uh, ah, Navlinks has drop down. Nah ini maksudnya yang buat si explore ini. Jadi dia itu kalau di offer dia itu punya eh, link-link lagi yang ada drop down-nya. Seperti itu. Ini tuh hubungannya sama si
JavaScript-nya. Nah, di JavaScript-nya itu buat yang bagian dia itu, nah ini query selector sidebar-nya itu linknya itu punya dropdown tuh. Terus apa lagi ini? Hah, enggak. Ini kok nggak jelas. Kalau website. Cuman tampilan aja ini soalnya. Terus ada lagi nih, bukan bukan. Dropdown hover. Nah ini buat hovernya itu dia kalau nge dropdown itu displaynya ngeblok. Jadi dia itu displaynya itu di atasnya. Terus ada apa lagi ya? Yang ini buat sidebar. Nah buat sidebar ini buat yang bagian hamburger buttonnya itu kalau dipencet itu dia ada sidebarnya. Digantinya buat navlingnya. Nah, eh, this drop down aktif. Nah ini buat hamburger buttonnya, buat hamburger button. Buat hamburger buttonnya itu juga di styling sendiri pakai style CSS. Oh ya, ini tipenya style CSS-nya ini menggunakan metode eksternal CSS yang dimana dia itu eh, di luar dari file index, di luar dari si file, beda file lah intinya, di luar dari filenya, dan dia itu tidak di dalam tagnya dan di dalam style sheet. Jadi dia itu punya file sendiri. Hmm, video background, platform section. Nah, platform section itu untuk bagian ini. Ya, jadi ini pakai gambar yang dimana dia itu bisa dipencet. Ada hrefnya lah. Terus button row, button, nah ini button hover. Ini buat efeknya waktu dia di hover. Jadi titik dua hover itu buat efek hover. Dia itu ada translate-nya itu min 3px, artinya dia itu naik. Translate di ya y. Jadi y kan nggak disuruh vertikal, makanya dia itu naik. Terus button image ya, ini buat atur image-nya, style sheet image-nya biar dia itu menuhin si apa namanya kontainernya si buttonnya itu. Terus QR site, nah QR site ini sebenarnya dipakai di dua ya, di dua ini bukan QR aja sih, ada sih Jamrate itu juga pakai QR, QR apa? QR, QR step, QR site. Nah ini sama ini dia tuh pakai elemen sheet yang sama. Terus QR code mobile download, button news, news. Nah ini buat section news, ini ada bagian overflow hidden sama posisinya itu absolute. Nah biar dia itu nggak tabrakan sama si bagian atasnya, apa section atasnya, dan juga dia itu punya yang apa, bisa bisa dibuat ini ada isinya lah. Nah ini kan cuma background kan, makanya dia itu posisinya itu absolute. Dan biasanya itu kalau background itu ada yang namanya Z apa itu. Nah ini Z index. Jadi Z index itu buat arrange arrange itemnya. Jadi kalau negatif itu biasanya dia itu di belakang, kalau positif itu dia di depan. News image, news image, page list ini buat ini, buat keterangannya ini. Terus ada apa lagi ya? Footer. Nah, footer di sini itu pakai style sheet yang sama karena semua footer itu di semua page itu sama. Jadi di sini ada footer section, posisinya itu relatif. Terus height-nya itu 100 VH. Jadi dia itu memenuhi satu layar. Terus apa lagi? Di nggak perlu, nggak perlu.
Kalau apa ya, terdif subscribe button. Ya ini buat apa, elemen buttonnya ini kayak subscribe, subscribe button itu warnanya ada ini, kursornya itu kalau dia itu di hover itu kursornya ada di pointer atau jadi tangan gini. Terus oh iya, bagian ini untuk bagian yang paling susah itu bagian menampilin si karakter ini sebenarnya. Nah itu tuh ada di bagian region image hover. Nah di sini itu dari referensi GPT juga itu ternyata agar ini kan sebenarnya beda style, beda style antara si gambar dan juga si karakter ini, dia itu beda style. Nah agar sama waktu di hover dia tuh tinggal di hover region image hover dan juga titik region karakter. Jadi dua-duanya itu punya efek yang sama waktu dia itu di hover atau saat di hover itu bersama secara bersamaan opacity-nya itu jadi satu, ya opacity-nya itu jadi satu, yang sebelumnya itu opacity-nya itu ini 0,5 sama brightness-nya itu 0,5. Oh, opacity ini buat si itu ya, buat si karakter aja. Jadi buat si karakter itu sebenarnya opacity-nya tuh 0. Karakter. Region karakter itu opacity-nya itu, nah ini 0. Nah, dia kalau di hover, saat region image itu di hover, dia region karakternya itu efeknya itu opacity-nya itu jadi satu atau jadi tampil. Terus brightness, nah yang saat di hover yang tadinya 0,5 berarti jadi satu, terus kursornya jadi pointer tuh. Udah sih, ini sebenarnya itu websitenya cuma upload gambar, kasih upload sama ngambil sama ngupload. Ini sebenarnya gambar semua sih. Buat, nah ini apa namanya, copyright, bagian copyright di footer copyright, footer apa, footer, ya footer copyright. Lalu lanjut ke page selanjutnya itu ada news. Di sini ada sama. Ini buat news itu dia pakai di ini HTML-nya seperti ini. Hampir sama seperti index.html, cuman dia itu beda elemennya aja. Sama dia itu tetap pakai yang namanya class-nya itu, style sheet-nya itu tetap pakai video background. Terus asernya yang beda sama tingginya juga beda yaitu 75 VH. Terus apalagi ini buat hover-hover. Hmm, siapa yang jelasin? Nggak tahu. Nah ini buat setiap artikelnya itu jadi dibikin satu-satu. Buat per elemen artikelnya di artikel satu itu radiance flame, artikel 2 ini jadi dia itu tipenya si card container, dia itu pastinya eh displaynya tuh flex dan justify kontennya itu space between. Ini sebenarnya nggak perlu ini, apa ada dua. Eh, iya itu. Terus, nah ini buat yang ini sebenarnya nggak terlalu mirip ya. Kalau ini kan seperti ini. Nah, berhubung waktunya juga mepet, jadinya dibuat seperti ini. Jadi ya tetap ada rectangle buat list list itemnya. Jadi ini itu list item ya tipenya. Nah, itu eh artikel content. Nah ini dia itu sebenarnya artikel list. Jadi dia, itu rectangle rectangle. Terus ada footer section seperti itu. Terus ada itinerary. Itinerary itu bagian ini. Nah ini sangat tidak mirip sepertinya. Ya, di sini ada gambarnya dan ini. Jadi buat itinerary itu yang fungsionalitasnya ada di sininya.
Jadi ya ada hover-hover efeknya lah. Sama ya build itinerary tadi buat itu aja sih. Terus di news tadi ada salah satu. Nah, di news itu ada yang namanya card. Jadi tipenya si artikelnya itu tipenya itu card. Card itu ada card image, ada card hover buat efeknya, card konten itu isinya, sama card title itu buat ininya. Nih title. Description itu yang buat ini. Terus ada card footer, lalu card date itu ini, terus card link itu buat info. Nah, buat card image itu sama dia itu ngupload image dari apa dari lokal lokal apa namanya assets tuh bagian responsif tadi dia tuh di Starseed juga itu di bagian add media. Nah ini tuh buat media yang kalau dia itu misal pengaturan per medianya lah. Ini buat max width itu buat kalau max width-nya itu atau lebarnya itu maksimal 768 pixel. Nah, dia itu bakal ngelakuin beberapa style sheet ini. Nama itu platform konten. Nah, itu text direction-nya itu di kolom. Platform button-nya, yang button-buttonnya itu nanti dihilangin atau tidak ditampilin. Lalu nav links tidak ditampilin semua, hamburgernya baru di blok. Jadi dia itu nampilin hamburgernya. Terus eh, download button-nya itu dia itu nampilin download button. Platformnya dihilangin, rating site-nya juga dihilangin, terus mobile downloadnya itu baru ada eh oh ini yang maaf tadi itu buat download buttonnya itu tetap tapi dia itu marginnya itu jadi 10 pixel cuman kalau yang mobile download ini waktu yang buttonnya itu kalau di inspect bagian home nah ini muncul muncul download ini seperti itu. Terus buat double animation sebenarnya buat animasi ininya aja sih. Oh, hover. Nah, tuh di hover dia tuh ada ininya untuk animasinya. Sama di bagian waktu dia itu di inspect. Nah, ini ada animasinya juga. Ini pakai yang bagian drop down animation. Ini buat apa? Ini buat opasitasnya. Nah, tadi itu dia itu nge-translate. Jadi dia itu kayak ngecermin, ngebolak-balik sih segitiganya ini. Terus opacity-nya itu dinaikin sama dihilangin. Kalau dia kebalik, opacity-nya nol berarti dia tuh hilang. Kalau ditekan opacity-nya nambah, transfernya itu jadi seperti kebalik ini. Tuh. Oke, buat script-nya sendiri. Script-nya ini ada tombol-tombol fungsional, tombol tambahan fungsional waktu dia itu responsif. Ada hamburger button, ada sidebar, sama ada cross button. Cross button itu yang ini. Terus ada add event listener, yaitu waktu di ada ini, ada apa namanya sidebar, itu tidak bisa nge-scroll ke bawah atau ke atas. Jadi dia itu nge-stuck. Kalau apa sidebarnya hilang, bisa nge-scroll lagi. Terus lagi ini buat bisa biar biar dia itu nge-scroll lagi. Itu sih. Jadi sepertinya cukup itu saja dari penjelasan kode program dari petugas UTS kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.